Jadi dalam proposal, namanya aja proposal, waktu kita bicara metodologi bab 3, itu kita hanya menyebut akan. Jadi yang akan menjadi populasi adalah cara mengambil sampelnya, rencananya seperti ini gitu. Jadi Anda nggak perlu ngambil sampel dulu, tapi Anda menjelaskan apa yang akan dilakukan. Waktu menjelaskan pengumpulan data juga begitu. Ya, data yang ini, variabel ini akan dikumpulkan dengan metode ini, variabel ini dengan metode ini, lalu teknik analisisnya, instrumen yang dipakai ini. Nah, setelah itu Anda lanjutkan menjelaskan teknik analisis yang akan dipakai dan model penyajian data yang akan digunakan. Itu di bab 4 nanti. Jadi di proposal tidak perlu ada bab 4, bab 3 aja. Tapi nanti di bab 4 itu ada, kalau sudah di tesis, yang ditulis adalah analisis data dan pembahasan. Nah, di situ data disajikan, teknik analisisnya dimasukkan di situ. Nah, di bab 3 proposal kita hanya mengatakan data yang akan dianalisis ini akan disajikan dengan cara seperti ini, ya. Lalu teknik analisis yang dipakai seperti ini karena tujuannya seperti ini, dan seterusnya. Hanya itu yang ditulis di bab 3 proposal. Oke? Nah, bagaimana menulisnya? Nah, ada kesalahan umum di bab 3, ya. Itu langsung hantam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis regresi. Sebelumnya akan dilakukan analisis ANOVA. Nah, jadi lebih baik, karena apa? Waktu menginterpretasikan analisis ini atau data yang Anda sajikan harus terkait dengan konteks di mana penelitian itu dilakukan. Jadi, kalau Anda akan melakukan penelitian di 2 sekolah, maka sebelum bicara tentang data dan analisisnya, Anda sampaikan lagi bahwa penelitian itu di sekolah itu ciri-cirinya seperti apa, jumlah gurunya berapa, muridnya berapa, ada berapa program studi. Nah, itu dijelaskan dulu, ada seperti itu. Nah, oleh karena itu penyajian dan analisis data yang paling bagus seperti ini. Pertama, latar belakang penelitian, menggambarkan latar belakang atau setting tempat penelitian. Ya, mestinya yang relevan. Kalau penelitian Anda terhadap guru, yang lebih banyak dibicarakan adalah latar belakang guru. Berapa yang sudah sertifikasi, bagaimana struktur gurunya dari kelompok distribusinya gurunya dari kelompok umur, jenis kelamin, bidang studi. Nah, ini penting sekali. Walaupun yang akan Anda teliti variabelnya mungkin variabel tentang kompetensi guru. Jadi latar belakang itu dibahas dulu di sekolah secara umum, di tempat penelitian itu dilakukan, misalnya di sekolah. Kalau yang akan dibahas siswa, maka juga sama, latar belakang ini lebih banyak membicarakan tentang siswa. Jadi yang tidak relevan tidak usah. Bahwa sekolah ini gedungnya sekian tingkat, lalu luas tanahnya sekian meter persegi, sedangkan Anda sama sekali penelitian tidak menyangkut sarana dan prasarana. Jadi nggak cocok. Kalau menyangkut siswa ya latar belakang siswanya. Tapi kalau penelitiannya tentang misalnya sarana pendidikan, maka Anda bagus sekali membahas dulu tentang kondisi gedung, berapa labnya, berapa ruang kelas, sehingga ini sangat bagus untuk mendukung penyajian data Anda. Setelah itu Anda ringkas lagi tentang populasi penelitian ini. Karena apa? Populasi ini menyangkut akan berkaitan dengan karakteristik dari data yang akan Anda sajikan. Makanya populasi dan tidak perlu panjang lebar, mungkin beberapa paragraf cukup.
Mungkin latar belakang dengan gambaran tentang populasi itu 2 halaman sudah cukup. Nah, baru setelah itu Anda menyajikan data. Penyajian data yang pertama disajikan secara deskriptif, lalu baru Anda sajikan analisis statistik inferensial. Deskriptif itu menggambarkan data bisa dalam bentuk tabel, dalam bentuk histogram, dalam bentuk gambar, itu deskriptif. Tabel frekuensi, ya. Sedangkan yang inferensial itu untuk mengetes hipotesis, apakah pakai relasi, pakai analisis regresi, apakah pakai UJT, itu di sini. Oke. Jadi cuma karena kita di bab 3 itu baru proposal, maka Anda bicarakan latar belakangnya, gambaran tentang populasi, sedangkan di sini semua akan data yang akan dianalisis, data yang disajikan adalah data tentang variabel 1, 2, dan 3, akan disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik. Nah, kemudian sedangkan nanti teknik analisis yang digunakan analisis indikasi seperti dan sebagainya. Jadi ini adalah cara menuliskan di bab 3 dalam proposal. Nah, penting sekali kita membedakan data dan informasi. Yang kita tulis nanti akan kita sajikan di dalam tesis itu bukan data tetapi informasi, walaupun bunyinya penyajian data. Apa bedanya? Data itu hasil rekaman yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Jadi waktu Anda dapat instrumen, ya, kemudian Anda kasih jawabannya dikasih kode, coding scheme, 1, 2, 3, dan sebagainya, maka itu adalah data. Dalam tesis, penyajiannya itu di lampiran. Data itu tidak pernah dimasukkan dalam teks. Yang dimasukkan di teks adalah data yang sudah diolah menjadi informasi. Yaitu apa? Informasi adalah satu data set yang disajikan dengan menggunakan format tertentu, apa bisa tabel, bisa grafik, bisa gambar. Ini. Itulah yang kemudian menjadi informasi, dan ini yang diperlukan. Jadi dalam penyajian data bab 3 itu Anda harus mengatakan di situ memilih cara penyajian supaya data Anda mudah bermakna dan mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Nah, ini contoh data yang sederhana tentang keadaan Kabupaten Sleman di tahun 2003. Kebetulan kan Bapak yang meneliti ini dulu dengan tim. Ini adalah datanya, luas wilayah berapa, kemudian karena ini yang diteliti tentang pendidikan di Sleman secara menyeluruh. Jadi sementara ini yang bekerja berapa. Ini bagus, cuma Anda bisa lihat ini tidak mudah difahami. Bandingkan dengan cara penyajian yang seperti ini. Isinya sama persis, cuma dengan cara ini lebih gampang dibaca. Nah, itu yang dimaksudkan merubah data menjadi informasi. Dibuat orang menginterpret. Ini juga informasi nih, cuma informasi ini dalam bentuk tekstual, dalam bentuk naratif, disambung aja. Kalau ini dalam bentuk setengah tabel. Ini kan sebenarnya kayak tabel. Ini adalah indikator, kemudian ini indikator kabupaten, kemudian ini ada frekuensi, ada rupiah, ada proporsi, ada di sini. Nah, di dalam ini cara menyajikan yang lain dalam bentuk tabel. Nah, di tesis kita jarang sekali ya yang menyajikan tabel.
Nah, tabel ini penting sebelum kita melakukan analisis. Karena dari tabel ini kita bisa lihat sebenarnya siswa kita sebagian besar di mana sih nilainya, skornya di mana. Kalau ini kebetulan jenis-jenis pekerjaan orang tua. Dari sini kita bisa lihat misalnya 50 sampel, 50% sampel itu didominasi oleh PNS dan pengusaha. 50% di sini. Frekuensinya 60 dan 40 dari total sampel 200. Nah ini kan penting sehingga penafsiran data kita sangat didominasi oleh kondisi sampel ini. Nah, ini Anda perlu jelaskan. Ini contoh yang lain, ya. Ini juga contoh yang lain bisa di sini itu kalau ini penghasilan, kalau dalam ekonomi, kalau di bidang pendidikan mungkin ini menjadi skor motivasi belajar misalnya 0 sampai 20, 21 sampai 40, 41 sampai 60 dan seterusnya. Ini intervalnya. Dari mana Anda peroleh? Di statistik SPSS ada asal minta keluar semua ini. Nggak usah bikin sendiri lagi, keluar semuanya. Kalau nggak tahu SPSS, di Excel pun cukup bisa keluar. Oke. Nah, kadang-kadang data itu lebih bermakna kalau tidak satu variabel, tapi dua variabel dimasukkan dalam satu data. Misalnya ini motivasi belajar, ini hasil belajar. Kalau pada contoh ini komponen pengeluaran pendidikan, ini kategori pendidikan yang 3 level. Ternyata pengeluarannya beda-beda proporsinya. Ini misalnya yang kualitasnya bagus, sekolah yang sedang, sekolah yang kurang misalnya. Nah, Anda bisa juga motivasi belajar tinggi dan rendah atau tinggi sedang rendah. Kemudian di sini hasil belajar tinggi, sedang dan rendah. Ini sangat membantu untuk dapat memahami kondisi sampel kita. Nah, kalau Anda membuat tabel seperti ini, jangan lupa harus ada keterangan. Baik itu maksudnya seperti apa. PBM itu maksudnya apa. Kepanjangan dari apa. Ada keterangan. Ya. Lalu setelah itu baru ada uraian yang menjelaskan makna dari tabel ini. Oke. Cara yang lain, kita bisa menggunakan jenis ini. Ada diagram pie, diagram radar, grafik perkembangan, grafik kohort, kemudian grafik pakai GIS, pakai komputer. Jadi banyak selain tabel dan grafik yang sering Anda lakukan di tesis, membuat grafik histogram yang pakai balok-balok itu. Nah, bagaimana contoh ini? Mari kita lihat. Anda bisa lihat juga di lampiran. Di lampiran ada, saya coba turunin dulu ya. Oke, kita kembali ke Zoom. Ya, saya kembalikan Zoom lagi. Saya lihat full screen. Ya, ya. Lalu saya coba sajikan data yang dimaksud.
Nah, ini adalah contoh-contoh menyajikan data dalam bentuk grafik. Ini grafik perkembangan, ini perkembangan, misalnya Anda bisa lihat perbedaan, misalnya hasil belajar kelas A, kelas B, dan kelas C, ini bisa dibuatkan grafik seperti ini. Ini adalah beberapa model yang dapat dipakai untuk menggambarkan data. Ini juga pakai grafik histogram, pakai balok, tetapi dua variabel. Yang hijau variabel A, yang biru variabel B. Kalau ini variabelnya menjadi 5, jadi lebih 5 variabel dalam satu grafik. Ini bentuk-bentuk yang lain, jadi banyak cara. Nah, ini yang dimaksud Geographic Information System. Misalnya Anda penelitian di satu kabupaten, maka Anda bisa buka peta kabupaten, kemudian letak sekolahnya yang Anda teliti mungkin ada 5, dikasih tanda, lalu datanya dimasukkan di tanda-tanda tadi. Kalau ini kebetulan yang dipakai provinsi dengan warna yang berbeda dan tiap provinsi ada datanya. Berapa yang penduduk, jumlah penduduknya berapa, yang buta huruf berapa. Karena ini disajikan untuk menggambarkan keadaan buta huruf di Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi. Jadi banyak sekali teknik untuk dapat menyajikan data. Contoh yang lain. Baru turun. Oh, enggak. Telepon. Siap. Nah, ini semua sederhana karena sekarang dengan SPSS Anda tidak perlu bikin manual. Di SPSS ada programnya, tinggal Anda minta keluar data histogram, keluar grafik poligon seperti ini, ya. Bahkan bisa keluar kurvanya normal atau tidak dan sebagainya. Kalau Anda nggak bisa, ya minta tolong yang ahli komputer aja untuk mengeluarkan SPSS. Ya. Dan Anda juga sudah diajarin bagaimana menampilkan hasil analisis menggunakan SPSS baik dalam bentuk deskriptif maupun yang inferensial. Nah, kita kembali ke analisis lagi, slide yang penyajian data. Ini tadi yang belum ada contoh yang PAI dan radar ya. Nah, itu di modul yang pertama ada ya. Di PAI dan radar di halaman di lampiran ada. Ya, itu betul ya. Oke. Dan itu terutama untuk menggambarkan perbandingan antar komponen itu di PAI bagus. Radar, yang diagram radar, coba tolong ditunjukin si Silvi. Diagram radar itu misalnya kita tes inteligensi ada 5 komponen. Hasilnya berapa? Nah, itu dapat dituangkan dalam bentuk radar. Ujung yang paling akhir adalah 100, sedangkan titik di pusat adalah 0. Kalau 50 berarti titiknya di tengah. Sehingga dapat digambarkan berapa dalam komponen hasil inteligensi itu, berapa komponen A, berapa komponen B, berapa komponen C yang dapat dilihat sekaligus dalam satu diagram radar. Itu nanti Anda bisa lihat lagi di lampiran. Nah, Anda juga bisa menyajikan data deskriptif dari hasil statistik deskriptif, yaitu nama variabel, jumlah N-nya, ini variabel X1, X2, min-nya berapa, standar deviasinya, varian berapa. Ini juga dapat keluar langsung dari hasil SPSS. Gampang kok ini. Yang sering keliru adalah atau sering kurang dalam tesis, setelah menyajikan ini diem aja. Harusnya setelah menyajikan seperti ini dibahas di bawahnya, dideskripsikan di bawah tabel tadi. Gitu. Oke. Saya kira
ini penyajian data yang deskriptif dengan variasinya, sehingga Anda tidak monoton hanya dalam bentuk satu jenis penyajian histogram saja. Itu yang ada di tesis kita. Sehingga Anda bisa menyajikan lebih menarik, bervariasi menurut tujuan apa yang akan ditampilkan. Ya. Sampai di sini, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Silakan. Untuk tesis yang baik itu ada yang berhalaman-berhalaman, kemudian ada juga yang sedikit. Kira-kiranya yang baik seperti apa, Prof? Apakah isinya, cakupan isinya sesuai dengan standar yang disampaikan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baiknya untuk gambar atau vlogcard modelnya ya, atau yang tadi disampaikan radar, itu baiknya kita gunakan apakah hanya satu sampel? Kalau tabel kita gunakan tabel, atau semua kita gunakan, Prof? Tabel juga digunakan, gambar juga digunakan, kemudian diagram batang atau lingkaran juga digunakan. Seperti apa? Mungkin itu dulu, Prof. Mohon arahan. Dalam karya ilmiah termasuk tesis tidak pernah ada batasan halaman. Yang halaman tebal mesti lebih baik, tidak tentu. Ya. Yang ada adalah isinya padat, sesuai yang dibutuhkan. Itu yang penting. Jadi bukan tebal tipisnya, tapi kepadatan tesis. Nah, gimana kalau ada kita punya lebih, ya nanti yang lain-lain itu masukannya di lampiran, bukan di batang tubuh. Seperti tadi saya katakan, apakah data perlu dimasukkan? Data kasar tadi dimasukkan, cuma posisinya dia di lampiran. Bahkan rumus-rumus yang baik, yang kemudian prosedur cara menyajikannya dan sebagainya itu lebih baik di lampiran, tidak perlu semua disampaikan di depan, gitu ya. Jadi ini, jadi kembali tidak pernah ada batasan, tapi yang penting justru padat dan isinya bagus. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua tentang apa tadi? Tabel, diagram, ya, itu apakah hanya pilih salah satu? Apakah dipakai semua? Nah, di situ Anda harus memilih untuk seperti data saya lebih baik pakai ditampilkan seperti apa. Sebagai contoh, data Anda data tentang prestasi belajar. Tapi prestasi belajar itu Anda teliti setelah dites hasilnya kontinu, ada yang nilai tertinggi dan nilai terendah. Kalau seperti ini, kira-kira untuk menggambarkan seluruh nilai pada sampel kita pakai apa itu? Supaya jelas dari yang tinggi sampai yang rendah. Diagram batang. Diagram batang. Oke. Tapi juga jangan-jangan tabel frekuensi lebih jelas kan? Kalau Anda ingin membandingkan berapa frekuensinya. Di tabel batang nggak kelihatan frekuensinya. Ya kan? Di tabel batang hanya kelihatan tinggi rendahnya. Tapi kalau ingin menampilkan berapa sih sebenarnya populasi kita yang siswa ini yang nilainya di bawah min berapa sih? Nggak ketahuan di diagram batang. Akan lebih ketahuan pakai tabel frekuensi. Kan gitu. Ini tergantung kita mau menyajikan itu tujuannya apa. Nah sekarang, ternyata hasil belajar ini Anda punya sub-sampel populasi. Sampelnya itu ada sub-sub, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Maka teknik pengambilan sampelnya ada cluster, random sampling. Bukan cluster, stratified random sampling. Karena ada kelas 10, kelas 8, 9, dan 10. Ya kan? Misalnya, atau kelas 10, 11, dan 12. Itu di SMA. Maka untuk melihat apakah ketiga ini berbeda atau tidak, ya setelah min tadi diketahui min seluruhnya, tapi kita juga ingin tahu dong, berapa masing-masing ini. Maka
akan lebih bagus ada berapa sih sampelnya yang dari kelas 1, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kalau ingin tahu proporsi seperti ini, maka diagram pi lah yang paling cocok. Kan gitu. Diagram pi paling cocok. Tapi kemudian kalau ingin tahu berapa sih hasil belajar masing-masing, ada yang tinggi, rendah, dan sedang, tapi di tiga tingkat tadi, maka tabel 2 variabel menjadi lebih dengan 2 indikator menjadi lebih bagus. Sebelah kiri adalah tingkatannya, sebelah kanan adalah hasil belajarnya, yang hasil belajarnya mungkin dapat dibagi tinggi, sedang, dan rendah. Jadi kembali penyajian data kita pakai apa tergantung pada tujuan. Jelas? Anda ingin menampilkan apa gitu. Oke. Terima kasih, Prof. Oke. Ada lagi pertanyaan?